Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Nangong Yukin menatap mata Tan Yun yang sangat dingin, pikirannya bingung, dia membuka bibir merahnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak pernah mengatakannya. Kemudian, dia mengendarai perahu roh untuk menghilang di atas puncak. Nangong Yukin mengendarai perahu roh melalui tirai hujan, tangan kanannya memegang pedang ke dinding perahu agar dirinya tidak jatuh, tangan kirinya jari giok kian-kian menutupi jantungnya seperti pisau, kepala jangkriknya bergetar hebat, bergumam. Kenapa aku merasa sakit hati saat aku menikamnya dengan pedangku? Kenapa aku menatap matanya yang dingin dan acuh tak acuh padaku? Aku merasa sedih. Tuan tidak mengatakan, duel hidup dan mati, aku dan dia adalah seimbang. Tapi mengapa Gongsun Ruoxi mengatakan sekarang bahwa dia menyelamatkan saya? Ada apa denganku? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus tahu apa yang terjadi setelah akhir duel hidup dan mati antara dia dan aku sejak awal. Puncak tunggal, puncak-puncak. Puncak kesepian 10.000 kaki bergetar ketika batu besar jatuh dari dalam gunung. Angin dan naga guntur melingkar di sekitar gunung, kepala oger atribut guntur hitam, masih merobek leher singa Dewa Naga Emas, untaian darah, dari luka leher singa Dewa Naga Emas tumpah. Singa Naga Emas tidak bergeming di hadapan angin dan naga guntur, yang beberapa kali lebih besar darinya, dan taringnya masih menggigit kepala angin dan naga guntur yang seputih salju, seolah-olah tidak akan berhenti, sampai kepala naga yang dikaitkan dengan angin patah. Sayap singa naga emas, dalam hujan mengepakkan keras, mengepakkan tubuh angin dan naga guntur, sayap mengungkapkan paku tulang emas sepanjang 3 kaki, masing-masing dengan darah, menusuk tubuh angin dan naga guntur. 4 cakar singa Dewa Naga Emas, masih menusuk tubuh naga angin dan guntur, setelah menari tanpa henti, keras akan ditutupi dengan sepotong sisik tubuh, merobek luka besar. Naga angin dan guntur mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan yang mengerikan, dan dalam sekejap, tubuh sepanjang 300 kaki, kekuatan guntur setebal 5 kaki muncul, dan meledak ke arah singa Dewa Naga Emas, sekaligus, seluruh tubuh Golden Dragon God Lion mengalir dengan arus listrik yang terang. Tapi itu masih menggigit leher kepala naga atribut angin dari naga petir angin. Aum kaca. Tiba-tiba, bersama dengan suara keras yang renyah, darah menyembur ke langit, singa Dewa Naga Emas menggigit leher kepala naga atribut angin, dan kepala naga seputih salju jatuh ke bawah. Dewa Naga Emas singa dengan keras melemparkan kepala singa, mencoba melepaskan diri dari angin dan naga petir menggigit lehernya. Naga angin dan guntur kehilangan lagu dan menjadi benar-benar gila. Itu mengeluarkan raungan naga seperti naga ilahi, dan sekaligus, melepaskan tubuh besar yang melingkar di sekitar puncak yang sunyi. Tubuhnya tiba-tiba membungkuk, dan 4 cakar besar yang ada di udara, dengan darah yang menyembur, menusuk ke dada singa ilahi naga emas. Suara tulang berasal dari dada singa ilahi naga emas, dan pada saat itu, pupil besar naga petir angin mengungkapkan keterkejutan yang dalam karena menemukan bahwa cakarnya tidak dapat merobek tulang dada singa Dewa Naga Emas. Angin dan naga petir menjerit, itu benar-benar tidak bisa diketahui. Dia adalah binatang iblis tahap transmigrasi tingkat ketiga, mengapa tidak bisa membunuh periode pertumbuhan tingkat ketiga dari singa Dewa Naga Emas. Dia pikir itu bisa dengan mudah merobek singa Dewa Naga Emas, tetapi tidak pernah berpikir bahwa tulang lawannya begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Naga emas singa ilahi dan naga angin dan guntur, dua hal besar ini saling membunuh, menakuti puncak wajah pucat Gongsun Ruoxi, mata yang indah mengungkapkan ketakutan yang tak terhentikan. Di bawah serangan timbal balik dari dua raksasa besar, puncak kesepian setinggi 10.000 kaki mulai runtuh. Tan Yun hati-hati. Gongsun Ruoxi membantu Tan Yun menyapu kehampaan dan buru-buru mengorbankan pedang terbangnya, dengan kakinya di atasnya. Dan saat itulah satu-satunya puncak setinggi 10.000 kaki runtuh dengan raungan keras, menggulung debu mengabaikan hujan lebat dan menggali tanah. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Setelah runtuhnya puncak kesepian setinggi 10.000 kaki, itu menelan angin dan naga guntur dan singa Dewa Naga Emas yang berputar bersama dan saling menyerang dengan gila. Detik berikutnya, tumpukan ribuan kaki batu kacau, ekspansi booming, sepotong besar batu meledak, berdebu, singa Dewa Naga Emas meraih angin dan naga petir awan hijau ke atas. Dan pada saat ini, kepala oger hitam naga angin dan petir, masih merobek leher singa Dewa Naga Emas. Cakar besar naga itu masih menembus jauh ke dalam dada singa Dewa Naga Emas. Singa ilahi naga emas mendesis,
kekuatan iblis emasnya mengepul, darah leher dan dadanya seperti air terjun, dengan hujan lebat tumpah, situasinya genting. Naga angin dan guntur juga tidak ada, ia kehilangan sepotong sisik hitam di tubuhnya, meneteskan darah. Ini adalah pertarungan yang seimbang. Ini juga merupakan pertarungan hidup dan mati yang tidak diketahui. Dua raksasa besar, di sekujur tubuh, tidak akan berhenti sampai mereka mati. Dalam kehampaan, Tan Yun, yang pucat, memandang Gongsun Ruoshi dan berkata, ini berbahaya di sini, kamu menjauh, aku akan pergi membantu orang besar itu. Tan Yun, kamu terluka parah, kamu, sebelum kata-kata Gongsun Ruoshi jatuh, Tan Yun berputar-putar dengan energi spiritual, memegang pedang ilahi Fire Dance, dan melompat lebih dulu dari pedang terbang. Dalam hujan redup, Tan Yun seperti meteor, menuju kepala angin dan naga guntur yang merobek leher singa Dewa Naga Emas. Ketika Tan Yun muncul 300 kaki di atas naga angin dan guntur, dia mengeluarkan raungan keras dan mendorong telapak tangan kirinya dengan keras ke bawah. Dalam sekejap, api es setinggi 6 kaki, es biru meledak dari telapak tangan kiri Tan Yun, berubah menjadi jaring api setinggi 30 kaki, menyelimuti kepala angin dan naga guntur. Seketika, kepala naga angin dan guntur tertutup lapisan es biru setebal 10 kaki. Tan Yun jatuh, mencengkeram tarian api pedang ilahi dengan kedua tangan, energi spiritual tubuh gila ke dalam pedang. Segera, aura pedang, menjadi aura pedang 100 kaki yang menyala-nyala, menuju angin dan kepala naga petir segera ditebang. Ketika pedang api setinggi 100 kaki hendak memotong kepala naga guntur angin yang tertutup es, tubuh naga guntur angin terkejut, es pecah dan es pecah ada di mana-mana. Bang! Dengan kekuatan api 100 kaki, pedang itu tiba-tiba terbelah di kepala naga. Setelah menggigit kepala naga di leher singa Dewa Naga Emas, sisik hitam yang menutupi kepala naga retak, dan darah meluap. Itu jatuh ke kepala naga, tetapi tulang kepala naga itu utuh. Aduh! Angin guntur Jiaolong, yang diserang oleh serangan diam-diam, menjadi gila. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan terluka oleh serangan diam-diam manusia yang rendah hati. Tiba-tiba, Jiaolong melambaikan ekornya dan memompanya ke arah Tan Yun di udara kosong dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ekornya seperti kilatan petir melintasi kehampaan, membuat kehampaan itu penuh dengan celah ruang yang saling bersilangan. Hong Meng Shenbu. Suara mendesing. Dalam kehampaan, meskipun Tan Yun buru-buru menghindari pukulan fatal, bahu kanannya tersapu oleh sisik di ekornya. Sisik tajam menggores daging dan darah bahu kanan Tan Yun, memperlihatkan tulang putihnya. Orang besar, mari kita bunuh bersama. Tan Yun meraung, memegang pedang di kedua tangan dan berputar-putar. Dia seperti cangkang yang ditembak jatuh dengan pedang. Targetnya adalah mata kiri naga guntur angin. Aduh! Dalam kesakitan angin, guntur dan naga, Tan Yun menikam mata kirinya dalam-dalam dengan pedangnya. Suara mendesing. Tan Yun yang terluka parah, melupakan rasa sakitnya dan hanya memiliki satu obsesi di hatinya. Dia membunuh angin, guntur, dan naga. Sosok hantunya tiba-tiba muncul di bawah leher singa Dewa Naga Emas. Ketika tangan kirinya meraih rambut panjang singa Dewa Naga Emas dan menggantung tubuhnya di udara, tangan kanannya melambai dan melemparkan tarian api pedang ilahi. Dengan suara napas, dia memasukkan mata kanan angin Thunder Dragon. Angin guntur naga membuat desisan keras. Setelah mengendurkan leher singa Dewa Naga Emas, dia dengan putus asa mengayunkan tubuhnya 300 kaki, mencoba melepaskan diri dan melarikan diri. Mengaum. Ketika kepala besar singa Dewa Naga Emas Suo terlempar, Tan Yun menghindar dari bawah lehernya dan menyapu 100 kaki. Setelah melambai, dia segera memasukkan pedang suci Fire Dance di mata kanan kepala Jiao dan membawanya ke tangannya. Naga emas dan singa menari dengan sayap mereka, dengan keras meraih angin naga guntur dan menabrak gunung tidak jauh. Ledakan. Bumi berguncang, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Singa Dewa Naga Emas meraih angin dan naga guntur dan menjatuhkan puncak gunung yang menjulang dari lubang besar. Setelah itu, ia menembus gunung dan melesat sejauh puluhan mil. Itu menukik ke bawah menuju air terjun raksasa dan berputar di udara, mendorong angin dan naga guntur ke batu air terjun. Air memercik kemana-mana, ombak besar melonjak, dan kekuatan perjuangan Feng Lei Jiao, yang kehilangan matanya dan hitam dan biru, menjadi semakin lemah. Berdengung, sekelompok pedang jatuh dari langit dan berdiri di leher naga petir angin. Tiba-tiba, sisik hitam meledak dan tersebar. Engah, bayangan indah terbang melalui kehampaan. Gongsun Ruoxi jatuh di leher belakang naga guntur angin dan memasukkan pedang ke dalam leher naga. Ruoxi, hati-hati. Tan Yun melintas dari atas air terjun, memegang tangan kanan Gongsun Ruoxi di tangan kanannya. Ketika dia menariknya sejauh 10 kaki,
kekuatan guntur yang cerah meledak dari belakang leher angin, guntur dan naga, mengguncang kehampaan. Tiba-tiba, kekosongan ini penuh dengan retakan yang mengejutkan seperti keramik. Gongsun Ruoxi takut untuk sementara waktu. Jika Tan Yun tidak menyelamatkannya tepat waktu, dia tidak tahan dengan pemboman Lei Zili sekarang. Ruoxi, jangan mendekatinya jika kamu tidak yakin. Bagaimanapun, itu adalah monster tingkat ketiga selama periode perampokan. Kemungkinan pukulan acak bisa membuat kita mati tanpa tempat pemakaman. Tan Yun berkata, serang jauh, habiskan. Bagus. Gongsun Ruoxi mengangguk dengan rasa takut yang tersisa. Segera, dia dan Tan Yun masing-masing menginjak pedang terbang, dan pedang tak berujung datang satu demi satu menuju angin dan naga guntur. Bang-bang. Pedang memotong tubuh naga, dan sisik hitam meledak, dan darah menyembur keluar. Orang besar, kendalikan. Ruoxi dan aku akan membunuhnya. Teriak Tan Yuna, mengaum. 4 cakar singa Dewa Naga Emas dimasukkan ke dalam naga guntur angin. Memegang naga guntur angin yang mengerikan, naga itu melayang ke udara dan menabrak puing-puing di sisi kiri air terjun. Naga guntur berteriak, membuka mulutnya yang besar dan menggigit kaki depan singa naga emas. Setelah mencoba menggigit kaki depan, ia menggigit 3 kuku singa lainnya dan melarikan diri. Namun, naga guntur angin putus asa. Ditemukan bahwa itu hanya bisa merobek kulit singa naga emas, tetapi tidak bisa menggigit tulang singa naga emas. Dia tidak tahu mengapa dia adalah raja dari banyak monster tingkat ketiga selama periode perampokan, tetapi dia bukan lawan dari singa terbang tingkat ketiga untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Tan Yun dan Gongsun Ruoxi telah menginjak pedang terbang dan muncul di atas singa Dewa Naga Emas. Mereka tidak berusaha untuk menggunakan pedang sombong. Setiap pedang dipotong secara akurat di tubuh naga guntur angin. Bang-bang. Sesaat kemudian, 2/3 dari sisik hitam angin Thunder Dragon dipotong dan dipisahkan dari tubuh. Puff, puff. Setelah 10 napas, angin Thunder Dragon berhenti menggeliat, dan tubuh berdarah 300 kaki dipotong menjadi puluhan. Sampai mati, taringnya masih menggigit kaki depan singa Dewa Naga Emas. Mengaum. Kuku depan singa Dewa Naga Emas mengguncang kepala naga guntur angin yang jaraknya puluhan kaki. Mengi. Ketika singa naga emas terengah-engah, ia terus menyemprotkan darah dari luka mengejutkan di leher dan dadanya. Pria besar, bagaimana kamu terluka? Tan Yun menutupi dadanya yang ambruk dan tampak khawatir. Mengaum. Singa naga emas menunjukkan senyum yang manusiawi. Jelas itu tidak masalah. Tan Yun merasa lega dan duduk di tanah, menghirup udara segar. Gongsun Ruoxi tampak bersyukur dan berkata, Tan Yun, terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Kamu adalah teman Xiao dan teman Tan Yunku. Kamu tidak harus sopan, senyum muncul di wajah pucat Tan Yun. Jika aku menyelamatkanmu, aku bisa menjelaskannya pada Xiao. Tan Yun, adik perempuan bela diri Zhongwu, bukankah dia terluka? Gongsun Ruoxi khawatir. Dia baik-baik saja. Sekarang dia menunggu kita di tempat pertemuan. Tan Yun berkata dengan suara, mari kita istirahat dan cepat kembali. Setengah jam kemudian, Tan Yun bangkit dan meminta singa naga emas untuk menggigit kepala naga dari naga guntur angin dan mengeluarkan pil iblis hitam dari atribut guntur. Kemudian, singa naga emas pergi 100 mil jauhnya, di bawah puncak kesepian yang runtuh, membawa kembali kepala Jiao atribut angin Thunder Dragon, menggigit kepalanya dan mengeluarkan pil iblis dari atribut angin. Setelah Tan Yun mengumpulkan pil iblis, dia dibantu oleh Gongsun Ruoxi dan meraih punggung singa naga emas. Singa Dewa Naga Emas membawa 2 orang dan terbang ke hutan sejauh 1,5 juta mil. 3 hari kemudian, Namong Yukin mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah di lembah yang indah dan tenang 150.000 mil jauhnya di sisi barat pintu masuk ke jurang penguburan dewa. Pada saat ini, ribuan murid Istana Peri Roh berkumpul di lembah. Mereka membungkuk bersama dan berkata, apakah kamu melihat orang suci itu? Namong Yukin, sibuk, menjarah perahu roh dan berjalan dengan dingin ke gua terdekat. Tanpa menoleh ke belakang, dia memerintahkan, Qin Xin, masuklah. Ada yang ingin saya tanyakan padamu. Setelah Namong Yukin memasuki gua, dia melihat seorang murid perempuan yang bergegas ke gua dan berkata, kamu juga berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Sekarang, katakan padaku apa yang terjadi dalam komaku setelah pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan aku. Itu orang suci. Qin Xin berkata dengan hormat, Santo, pada awalnya, Anda dan Tan Yun berjuang untuk hidup dan mati, dan keduanya terluka. Kamu tidak sadarkan diri dan sekarat. Tuan Istana membawamu kembali ke Istana Peri Jiwa Ilahi segera. Tanpa menunggu kata-kata Qin Xin, Namong Yukin memotong dengan dingin, aku mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, aku menginginkanmu, terus terang. Celepuk. Qin Xin segera berlutut dan tampak seperti dia tidak tahu, Santo, tenanglah.
Saya mengatakan yang sebenarnya. Betulkah? Namong Yukin menatap Qin Xin, seolah melihat ke dalam hatinya. Lalu mengapa orang-orang Huang Fu Sengsong mengatakan bahwa Tan Yun menyelamatkanku? Jawab aku. Mata Qin Xin berkedip sedikit bingung dan kembali normal. Katakan pada orang suci, jangan percaya kebohongan mereka. Kamu tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Tuan Istana benar-benar menyelamatkanmu. Oke. Namong Yukin menatap Qin Xin dengan dingin. Keluarlah dan aku akan bertanya pada seseorang lagi. Jika kamu berani menipuku, kamu akan menanggung akibatnya. Qin Xin menggoyangkan tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, Santo, aku tidak bermaksud menipumu. Hanya saja kepala istana memerintahkan para murid yang tidak mengizinkan kami berpartisipasi dalam 4 seni kompetisi untuk mengatakannya. Menguasai. Namong Yukin mengerutkan kening dan suaranya melunak. Qin Xin, katakan padaku. Aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang kamu katakan padaku. Qin Xin mengangguk dan berkata dengan cemas, Santo, sudah kubilang. Jangan beritahu pemimpin istana, kalau tidak aku akan mati. Oke, aku berjanji padamu. Sen Subing menjawab, Anda bisa mengatakannya sekarang. Pikiran Qin Xin kembali ke rasio besar dari 4 keterampilan. Setelah lama bermeditasi, dia dengan jujur berkata, beritahu orang suci itu bahwa Anda terluka parah oleh Tan Yun dan telah berhenti bernapas. Ketika semua orang mengira Anda sudah mati, Tan Yun, yang terluka parah dan dalam bahaya, berbicara. Dia mengatakan bahwa kamu telah membakar 3 jiwa dan 7 jiwa. Kamu harus segera meminum pil kondensasi jiwa dan pengumpulan jiwa untuk memastikan bahwa kamu tidak akan mati selama 100 hari. Selama kompetisi 4 seni, ada pil pemadatan jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai 12 dinding Sunqi. Oleh karena itu, kepala istana dan Ru Yanzong akan mengambilnya untukmu setelah mereka bertanggung jawab. Kemudian, Tan Yun memberitahu Tuan Istana berulang kali bahwa Tuan Istana akan memberimu Zundan tingkat atas dalam 100 hari, pil pengembalian jiwa, kamu dapat menghidupkan kembali. Dia juga mengatakan bahwa kamu tidak boleh minum pil lain, jika tidak kamu akan melakukannya, mati. Setelah mendengarkan, Namong Yukin memejamkan mata, melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu. Silakan mundur, itu orang suci. Qin Xin menjawab dan pergi. Namong Yukin perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening, seolah dia memikirkan sesuatu. Ada rasa bingung di matanya yang indah, dan dia ingat lagi suara tangisan. Jangan mati, tolong bangun dan katakan padaku. Mengapa aku sedih melihat kamu dan sedih melihatmu? Namong Yukin menutupi hatinya yang sakit dan bergumam, suara yang akrab ini milik Tan Yun, apakah itu ilusi ketika aku koma atau benar-benar terjadi? 3 hari yang lalu, setelah saya menusuknya dengan pedang, saya akan merasa sakit hati dan sedih. Apakah dia merasakan hal yang sama dengan saya? Apakah itu tangisan ketika dia melihatku sekarat ketika dia bertarung denganku? Tan Yun. Namong Yukin tampak murung, apa ikatan yang tak terpisahkan antara kau dan aku, sehingga kita bisa merasakan hal ini satu sama lain. Keesokan harinya, matahari terbit di timur. Singa naga emas muncul di atas hutan bersama Tan Yun dan Gongsun Ruoxi. Dalam 4 hari ini, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun dan singa naga emas, dan hatinya terkejut dan mati rasa. Dia menemukan bahwa kemampuan Tan Yun dan singa naga emas untuk pulih dari luka mereka menjadi semakin tidak normal. Dia ingat dengan jelas bahwa 4 hari yang lalu, Tan Yun mematahkan 3 tulang rusuk di dadanya, kehilangan daging dan darah di bahu kanannya, dan memperlihatkan tulangnya. Namun 4 hari kemudian, Tan Yun sudah pulih seperti semula. 4 hari yang lalu, singa Dewa Naga Emas digigit oleh naga petir angin di lehernya dan dicabik oleh cakar naga di dadanya. Tapi sekarang, luka besar telah sembuh dan berubah menjadi potongan-potongan dan bekas luka. Dan warna bekas luka masih memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menurut ini, tidak ada jejak cedera yang terlihat hingga 3 hari. Tan Yun, kakak perempuan bela diri Gongsun. Kakak ipar, kamu kembali. Dengan 3 suara gembira, Mu Mengbalu, Zhong Wuxiao dan Sui Zian menginjak pedang terbang keluar dari hutan dan menggantung di depan singa naga emas. Kembali, Tan Yun memandang Zhong Wuxiao dan tersenyum. Kakak perempuan bela dirimu Gongsun, aku telah membawamu kembali dengan selamat. Hehehe, terima kasih. Zhong Wuxiao menyapu punggung singa, berjinjit, dan mencium pipi Tan Yun seperti capung dengan bibir merah. Tan Yun terganggu. Kemudian, Zhong Wuxiao mengambil tangan giok Gongsun Ruoxi di tangan kirinya dan menepuk dadanya yang bundar di tangan kanannya. Dia merasa takut untuk sementara waktu, kakak bela diri Gongsun, senang kamu bisa kembali dengan selamat. Segera, Zhong Wuxiao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada rasa ingin membunuh yang kuat di matanya yang indah, di mana jalang Namong Yukin. Kakak bela diri tetua Gongsun, apakah dia sudah mati?
Zhong Wuxiao membenci Nangong Yukin. Jika dia tidak mengejar dirinya sendiri dan kakak bela diri Gongsun, bagaimana dia bisa memukul Jiaolong? Gongsun Ruoxi melirik Tan Yun dan berkata, aku tidak tahu. Ketika dia dan aku dikejar angin, guntur, dan naga, dia menyerah mengejarku dan lari sendirian. Kata-kata ini secara alami diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Oh, Zhong Wuxiao menjawab dengan mata tegas, cepat atau lambat, aku akan membunuhnya sendiri. Kemudian, Tan Yun dan rombongannya jatuh ke dalam susunan ajaib dari segala sesuatu yang kembali ke sumbernya. Penggemar Luo, Song Hong, dan yang lainnya bertanya kepada Tan Yun bagaimana cara mengusir angin, guntur, dan naga serta menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun dan Singa Dewa Naga Emas, dan mulai berbicara tentang bagaimana Singa Dewa Naga Emas memukul angin naga guntur dengan kagum dan kagum ketika dia akan mati. Bagaimana Tan Yun membutakan mata angin, guntur dan naga. Gongsun Ruoxi berbicara dengan jelas dan mendalam. Mendengar orang banyak, saya ketakutan dan jiwa mengaduk. Sebaliknya, Singa Naga Emas merangkak di depan Tan Yun dan mendengarkan dengan penuh minat. Dalam menghadapi ibadah orang-orang, itu mudah diterima dan menunjukkan giginya kepada orang-orang dari waktu ke waktu. Ketika publik mengetahui dari Gongsun Ruoxi bahwa angin, guntur, dan naga adalah tahap ketiga perampokan, gelombang besar muncul di hati mereka. Apa yang dimaksud dengan periode perampokan tingkat ketiga? Itu menunjukkan bahwa alam angin, guntur, dan naga sebanding dengan kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa. Selain itu, naga guntur angin adalah salah satu raja dari monster tingkat ketiga. Jika Anda berurusan dengan biarawan bulat besar di ranah pemurnian jiwa, Anda bisa menang. Bagaimana mereka tidak terkejut ketika mereka berpikir bahwa Singa Dewa Naga Emas hanya dalam tahap pertumbuhan ketiga? Bukankah binatang roh kakak bela diri Tan juga memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang di luar level? Saat ini, para murid dan Mai memuja Tan Yun. Tidak diragukan lagi, mereka memiliki preman yang sebanding dengan kesempurnaan alam pemurnian jiwa. Penggemar Luo datang ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tan, siapa namanya? Tan Yun berkata sambil tersenyum, naga emas dan singa. Tut-tut, mendominasi, mendominasi. Setelah penggemar Luo memuji, dia membungkuk kepada singa naga emas dan berkata, Singa senior, kamu sangat kuat. Singa naga emas dengan malas mengangkat kaki depannya, meletakkan kuku kakinya di tanah dan menulis 4 kata besar, yang membuat semua orang tertawa. Dia merasa bahwa singa naga emas itu terlalu lucu. Tapi kata-kata, rendah dan rendah, tertulis di tanah. Adegan ini membuatmu membalderdas. Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Gongsun Ruoxi gemetar karena tawa. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan dan berkata, jangan tertawa. Sekarang aku akan mengatur tugasmu selanjutnya. Kerumunan menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Tan Yun Ruo berpikir, siapa yang telah menyentuh penghalang berat di alam pemurnian jiwa, tolong berdiri. Wen Yan, Song Hong, yang belum mencapai ranah kesuksesan, penggemar Luo dan Gongsun Ruoxi, yang telah menyentuh ranah pemurnian jiwa beberapa hari yang lalu, dan 123 murid dan Mai, berdiri. Jelas, Tan Yun, Mu Mengbaloni, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan 128 murid dan Mai belum menyentuh penghalang pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini, hanya Tan Yun dan Zhong Wuxiao yang merupakan 9 aspek dari kondisi jiwa janin, dan yang lainnya adalah kesempurnaan besar dari kondisi jiwa janin. Ada 330 murid dan Mai yang telah memasuki tanah abadi untuk diadili. Kurang dari 2,5 bulan yang lalu, 255 masih hidup, termasuk Tan Yun dan Mu Mengbaloni, dan 75 lainnya telah meninggal. Kemudian, sesuai instruksi Tan Yun, mereka dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama adalah 126 murid dan Mai seperti Gongsun Ruoxi, penggemar Luo dan Song Hong yang menyentuh ranah pemurnian jiwa. Tim kedua terdiri dari 129 murid dan Mai, termasuk Sue Zian, Zhong Wuxiao dan Mu Mengbalu. Tan Yun berdiri di depan kedua tim dan berkata, dari penampilan naga petir angin binatang jahat tingkat ketiga di jurang penguburan dewa, kita dapat melihat bahwa jurang penguburan dewa berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kepala tetua, berikan Anda kepada saya, dan saya memiliki kewajiban untuk membawa Anda kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, saya harap Anda akan mematuhi pengaturan saya selanjutnya. Murid dan Mai berkata serempak, kakak bela diri Tan, tolong bicara. Kami pasti akan patuh. Oke, Tan Yun mengangguk puas, menatap Gongsun Ruoxi dan kipas Luo, yang menyentuh orang yang berat dalam keadaan jiwa janin, dan berkata, jika kamu diam sekarang, kamu semua akan memasuki ranah pemurnian jiwa dalam waktu sekitar setengah tahun. Oleh karena itu, selanjutnya, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu menutup harta karun ruang waktu master kelas atas.
Petik 2. Gongsun Ruoxi dan yang lainnya mendengar pidato itu dan tidak mengeluarkan suara. Mereka semua mendengarkan Tan Yun melanjutkan. Tan Yun memandang Zhong Wuxiao, Sue Zian, Mu Mengbalu dan murid dan Mei lainnya, total 129. Dia berpikir, mereka yang memiliki satu, dua atau beberapa jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, janin api jiwa janin bumi, jiwa janin angin, dan jiwa janin guntur terdaftar. Wen Yan, di antara mereka, 121 orang, termasuk Sue Zian, berdiri berjajar. Hanya Mu Menghu, Zhong Wuxiao, dan 6 murid lainnya yang berdiri di tempat. Mengbalderdas, Zian, kemarilah. Tan Yun tersenyum. Segera, kedua wanita itu keluar dari tim dan berdiri di belakang Tan Yun dengan bingung. Pada saat ini, Tan Yun memandang 6 murid dan Mei yang bukan 7 jenis jiwa janin dan berkata, selanjutnya, kamu pergi mundur seperti kipas luo dan berdiri di sana. Ini kakak senior Tan, setelah 6 dengan hormat menjawab, mereka berdiri di barisan penggemar Luo dan Song Hong. Tan Yun memandang 120 orang dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, satu atau beberapa jenis jiwa janin, dan berkata, dalam 6 bulan ke depan, Anda tidak menutup. Anda hanya memiliki satu tugas lindungi 132 orang seperti Gongsun Ruoxi, penggemar Luo dan lagu Hong. Saat ini, semua orang bingung, 120 orang mereka adalah yang terlemah. Bagaimana cara melindungi mereka? Tan Yun menatap tatapan semua orang di matanya, tersenyum dan berkata, saya mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa saya memiliki satu set susunan serangan gabungan untuk mengajari Anda. Arai ini disebut 7 jiwa membunuh susunan pedang. Arai ini dibagi menjadi larik 7 orang, larik 14 orang, larik 21 orang, dan larik 28 orang. 7 orang dari setiap 7 jiwa janin yang berbeda meningkat, dan paling banyak 49 orang dapat diatur. Jika 49 orang dirangkai, maka masing-masing 7 orang membutuhkan jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, jiwa janin bumi, jiwa janin angin, dan jiwa janin guntur. Arai pedang 7 pembunuh jiwa yang diatur oleh 49 orang cukup kuat untuk membunuh 2 biarawan dari ranah pemurnian jiwa dan bersaing dengan 3 biarawan dari ranah pemurnian jiwa. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka membuat badai di hati mereka. Tanpa diduga, Tan Yun tahu susunan yang begitu kuat. Mereka menatap Tan Yun dengan mata panas dan mendengarkan perintah Tan Yun. Tan Yun melirik 120 kemanusiaan, hanya ada satu jenis jiwa janin di antara kalian. Mereka menggelegar jiwa janin dengan emas, kayu, air, api, tanah dan angin, dan membentuk formasi masing-masing. Jika Anda memiliki 2 atau lebih, menyingkirlah. Ya, kakak bela diri Tan. 120 orang berkelap-kelip dan dibagi menjadi 8 tim. Di antara mereka, ada 8 jiwa janin emas, 12 jiwa janin kayu, 8 jiwa janin air, 30 jiwa janin api, 19 jiwa janin angin, dan 14 jiwa janin guntur, totalnya 91. Sisanya 29 jiwa janin multi-atribut. Tan Yun menemukan bahwa jumlah orang cukup untuk mengatur susunan pedang pembunuh 7 jiwa dari 49 orang, jadi dia mengeluarkan slip giok kosong dari cincin surga dan bumi, memanipulasi kesadaran roh ke dalam slip giok, dan menulis langkah-langkahnya, tentang bagaimana mengatur susunan pedang pembunuh 7 jiwa pada slip giok. Kemudian, Tan Yun meminta 48 giok dari para murid. Setelah menyalin tata letak susunan pedang, 120 orang diminta untuk menyebarkannya dan menontonnya, mengingat bagaimana mengaturnya. Akhirnya, Tan Yun meneruskan keterampilan mental serangan bersama dari 7 jiwa kepada orang-orang, memberitahu mereka bahwa ketika melemparkan susunan pedang, mereka dapat mengumpulkan kekuatan 48 orang lainnya sambil menjalankan keterampilan mental. Jika salah satu dari 49 orang dalam barisan mengalami kecelakaan, yang lain dapat menggunakan metode mental untuk menggantikannya. Pada jam berikutnya, 49 dari 120 orang, di bawah bimbingan pribadi Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi gambar sisa, tersebar ribuan kaki jauhnya, membentuk lingkaran pengepungan besar untuk mengelilingi mereka. Wah! Wah, wah. 49 orang duduk bersila, bermeditasi pada dharma mental, mencubit rumus dharma dengan tangan kiri, memegang pedang dengan tangan kanan, dan pedang menunjuk ke langit. Sesaat kemudian, rambut semua orang melonjak dan napas mereka melonjak. Napas yang mengerikan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, orang-orang yang dikelilingi merinding, tetapi mereka melihat kehampaan di sekitar mereka, menunjukkan helai rambut seperti retakan luar angkasa. Saat ini, mata 49 orang bersemangat. Mereka merasakan kekuatan 48 orang lainnya, seolah-olah mereka dimobilisasi sendiri dengan pikiran mereka sendiri. Kakak bela diri Tan, perasaan yang sangat kuat.
Iya, luar biasa. Sekarang aku merasa bisa membunuh siapa saja. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, 71 orang yang tersisa menggosok tangan mereka dengan penuh semangat, memandang 49 orang dan berteriak, ayo, mari kita juga merasakan kekuatan susunan pedang. Segera, 71 orang menggantikan satu orang dalam 2 jam, dan juga merasakan perasaan pria yang kuat. Perasaan ini benar-benar mengasyikkan dan luar biasa bagi 120 orang. Ini seperti mengangkat tangan dan kaki Anda dapat menghancurkan yang kuat di alam pemurnian jiwa. Tan Yun melihat sekeliling pada orang-orang yang bersemangat dan berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa saya mengajari Anda arah ini adalah karena kami berdua adalah murid Danmei. Ini juga untuk melindungi hidup Anda. Anda bisa mengetahuinya. Jika Anda memberitahu saya, Anda bisa mengajarkannya kepada orang lain secara pribadi. Jangan. 120 orang membungkuk dan berkata, jangan khawatir, kakak senior Tan, kami tidak akan pernah mengajarkannya kepada siapapun, termasuk keluarga kami. Tan Yun mengangguk puas, melihat sekeliling 120 orang dan berkata, tugas penting melindungi pintu tertutup akan diserahkan kepadamu. Selanjutnya, aku akan pergi sebentar. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun. Mulut Tan sedikit terbuka. Ketika dia akan berbicara, Kipas Luo mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kakak Tan, kamu mau kemana? Sekarang kamu adalah target utama dari Istana Jiwa Abadi dan murid Sekte Abadi-Abadi. Sebaiknya kamu tinggal bersama kami. Semua murid setuju, berharap Tan Yun bisa tinggal. Terima kasih atas perhatian Anda. Mulut Tan Yun sedikit miring, tenda dingin di mata bintangnya keluar, dan berkata dengan suara, sekarang tentara kita dibagi menjadi 2 cara. Kamu tinggal di sini dan berlari di pengasingan. Dreamy dan Zian bertanggung jawab untuk menghancurkan musuh. Ketika kita memiliki sedikit yang tersisa untuk membunuh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, aku akan kembali dan mengumpulkanmu untuk menjelajahi harta karun di jurang penguburan dewa. Mendengar pidato tersebut, mereka mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun. Tan Yun, adik pemimpi, aku akan menemanimu juga, atau aku tidak akan mempercayaimu. Zhong Wuxi Yao Ling muncul di depan Tan Yun dengan tatapan khawatir. Jangan khawatir, anak bodoh. Angin, guntur, dan naga bukanlah saingan besar. Aku akan baik-baik saja jika aku memiliki perlindungan besar dengan Meng Balu dan Xian. Tan Yun meletakkan tangannya di bahu Zhong Wuxi Yao Xiang dan berkata dengan lembut. Selain itu, Anda hanya tingkat ke-9 dari keadaan jiwa janin. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, patuhi, tingkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin dan latih keterampilan yang saya berikan kepada Anda. Baiklah. Zhong Wuxi Yao mengerutkan bibirnya dan mengangkat sepasang tangan batu giok. Sambil menyelesaikan pakaian dan jubah Tan Yun, dia memperingatkan, kamu dan saudara perempuanmu dan saudara perempuan Zian, perhatikan keselamatan. Aku akan menunggumu di sini. Kemudian Sue Zian, kakak bela diri yang lebih tua dan ipar perempuan Tan, berhati-hatilah. Kami akan menunggumu kembali, kata para murid Danmei dengan satu suara. Tan Yun menjawab dan memerintahkan, orang besar, pergi. Mengaum, melambaikan sayapnya, singa naga emas terbang keluar dari hutan dan melayang di langit biru. Kakak ipar, area persidangan 10 juta mil. Bagaimana kita bisa menemukannya? Sue Zian bergumam dengan tangan dimasukkan ke pinggang kecilnya. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu membalderdas sambil berpikir, Tan Yun, apakah kamu ingin pergi ke pintu masuk jurang dewa yang terkubur dan menunggu kelinci? Mereka yang mengenal saya berbicara dalam mimpi. Tan Yun tersenyum dan wajahnya tenggelam. Sekarang orang-orang Shen Hun Xiangong dan Yong Xianzong ingin membunuh kita. Masa percobaan di Tanah Abadi hanya 1 tahun. Dari sudut pandang musuh dan bahkan kita, karena masa percobaan terlalu singkat, orang hanya punya 2 pilihan. Pertama, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk meningkatkan tingkat pemurnian jiwa untuk mencapai kesempurnaan besar dari keadaan jiwa janin. Dengan cara ini, ada terlalu sedikit waktu untuk menjelajahi harta di jurang penguburan. Saya menilai bahwa sebagian besar murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak akan memilih untuk menutup dan melewatkan kesempatan untuk menjelajahi harta karun di jurang para dewa yang terkubur. Selain itu, semakin tinggi ranah, semakin kuat serangan kekuatan penghancur setelah memasuki jurang penguburan dewa. Karena itu, saya pikir musuh akan memilih pilihan kedua. Pilihan ini adalah mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk ke jurang penguburan dewa, menunggu pekerjaan dengan mudah, mencegat dan membunuh murid-murid kita yang ingin memasuki perburuan harta karun, dan pada saat yang sama, menemukan dan membunuh murid-murid kita di daerah percobaan. Mendengar ucapan itu, Mu membalderdas mengangguk kecil dan mengiyakan. Tan Yun mencibir, sekarang kita sebaiknya langsung pergi ke pintu masuk jurang pemakaman dewa,
pertama-tama pimpin musuh yang tersembunyi dan bunuh mereka semua, lalu biarkan kita menjaga pintu masuknya. Para murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak dapat menghabiskan 1 tahun mencari dan membunuh murid-murid kita. Jika mereka tidak berhasil dalam mencari dan membunuh untuk waktu yang lama, mereka pasti akan pergi ke jurang penguburan dewa untuk dijelajahi harta karun. Pada saat itu, kami akan membunuh sebanyak yang kami datangi. Setelah mendengarkan, Mu Mengbalderdas dan Sue Zian mengangguk mengerti. Untuk mencegah ular itu terkejut, Tan Yun menyingkirkan singa dewa naga emas. Ketiganya menginjak pedang terbang dan terbang perlahan menuju pintu masuk jurang dewa yang terkubur. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk jurang penguburan dewa, 150.000 mil jauhnya, ada lembah yang indah dan tenang, dijaga ketat. Ada 50 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. 100 orang tersebar di kedalaman lembah, menjaga sebuah gua di lembah. Saat ini, di sisi kiri di luar gua, ada 3 murid perempuan dari Sekte Abadi-Abadi. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan mengenali mereka. Karena larut malam menjelang persidangan, Ru Yanchen membawa 9 pria kuat di pintu dalam ke Gunung Peri dengan aura lemah dan mempermalukan serta mengancam Tan Yun. 3 dari 9 wanita yang dibawa oleh Ru Yanchen adalah 3 wanita cantik yang menjaga gua saat ini. Ketiga wanita itu adalah Pan Hanxing, Lim Yaoxin dan Guo Biyun. Pan Hanxing menempati urutan kedua di antara murid-murid batin dari Sekte Abadi-Abadi, Lim Yaoxin peringkat ketiga dan Guo Biyun peringkat ketujuh. Di sisi kanan luar gua, ada 2 pasang pasangan Tao di Istana Peri Jiwa, Zhao Xiguang dan Liu Danwen, Cao Xiong, Jiang Rou. Keempatnya adalah di antara 10 pria kuat teratas di Istana Abadi. Saat ini, Namong Yukin dan Ru Yanchen sedang berkomunikasi di dalam gua. Yukin, lamaranku barusan, tanpa menunggu kata-kata Yanchen Mu, dia disela oleh Namong Yukin. Tuan Muda Ruyan, orang suci itu berkata lagi, jangan panggil namaku. Ah, haha, haha, haha. Ru Yanchen tersenyum canggung, tetapi berpikir jahat di dalam hatinya. Jalang, aku masih mengabaikanmu sekarang. Ketika persidangan selesai, ayahku akan pergi ke Istana Peri Jiwa dan Dinasti Suci Namong untuk melamar. Setelah Tuan kecil menikahimu, aku akan mencicipimu perlahan dan mengajarimu agar kamu bisa menjadi wanita yang dihina Tuan kecil sesuka hati. Haha, haha, setelah kamu dilatih, bukankah Istana Shen Hunxian dan Dinasti Suci Namong semuanya milik keluarga Ruyanku? Pada akhirnya, mereka semua milikku Ru Yanchen. Berpikir di sini, Ru Yanchen menahan dorongan untuk membawa Namong Yukin ke tempat yang tepat, memeluk Namong Yukin dan berkata dengan sopan, Santo, saya tidak tahu apa yang baru saja saya usulkan. Bagaimana menurut Anda? Sebelum persidangan dimulai, Master Istana-Istana Keabadian Jiwa Ilahi, Sugeyu, dan Patriark Sekte Abadi-Abadi, Ruyan Wuji, setuju bahwa selama persidangan, 1 murid istana akan bergandengan tangan untuk membunuh murid percobaan Sekte Suci Huangfu. Jadi, sebelum persidangan dimulai, Namong Yukin dan Ru Yanchen akan menjadi tempat pertemuan, yang terletak di lembah ini. Saat ini, hanya ada 100 orang di lembah, Sekte Abadi-Abadi 1.900 orang lainnya, dan Istana Abadi Jiwa Ilahi lebih dari 2.900 orang, telah dibagi menjadi 2 jalan, untuk mencari membunuh murid-murid Sekte Huangfu Sein Sekte. Cara pertama, dengan kekuatan batin Istana Abadi Jiwa Surgawi peringkat kedua Yuan Silang, Medjia ketiga, dan kekuatan batin Sekte Abadi-Abadi peringkat pertama Qingyang Jiangqiu, 3 orang memimpin Istana Jiwa-Jiwa Surgawi, Sekte Abadi-Abadi kuat, 3 hari yang lalu telah disergap di pintu masuk neraka Dewa Pemakaman, menunggu murid-murid Sekte Huangfu Sein untuk melemparkan diri mereka ke dalam jaring. Di sisi lain, lebih dari 4.000 orang dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi berada dalam kelompok di area percobaan, berusaha membunuh murid-murid Sekte Suci Huangfu. Baru saja, Ru Yanchen mengusulkan agar dia ingin pergi dengan Namong Yukin, bersama dengan jurang pemakaman dewa untuk menjelajahi harta karun. Tentu saja, Ru Yanchen telah lama menyiapkan ekstasi yang tidak berwarna dan tidak berbau, hanya menunggu Namong Yukin mengambil umpan. Menurutnya, jika dia bisa menaklukkan Namong Yukin sebelum melamar, lamaran pernikahan akan jauh lebih lancar. Pada saat ini, Namong Yukin tampak sedikit terganggu dan menolak, maaf, saya sedikit lelah sekarang, saya tidak ingin pergi kemanapun, silakan kembali. Ru Yanchen kesal di dalam hatinya, tetapi wajahnya lembut dan anggun, dan dia berkata dengan prihatin, karena gadis suci sedang tidak enak badan, maka tuan muda ini tidak akan repot, dan akan kembali berkunjung di lain hari. Setelah mengatakan itu, Ru Yanchen tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar dari gua, menuju gua di sisi lain lembah.
Tiga wanita cantik dari sekte dalam sekte abadi-abadi, Pan Hanxing, Li Miaoxin, dan Guo Biyun, yang menjaga bagian luar rumah gua, mengikuti dengan cermat. Setelah Ruyan Chen kembali ke rumah gua, dia melihat ke belakang dengan wajah muram dan berkata, kalian bertiga masuk. Itu tuan kecil, setelah tiga wanita cantik selangkah demi selangkah ke dalam gua, Ruyan Chen melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara di pintu masuk gua. Tuan muda, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah lagi? Kata Li Miaoxin, menawan, dan berjalan ke arah Mu Yanchen. Siapa lagi yang bisa ada? Namong Yukin tidak menyebalkan. Sayang sekali. Ru Yanchen meraung. Segera, dia menamparkan Li Miaoxin di pinggulnya dan berteriak, jalang, berbaring di tanah. Itu tuannya. Mata Li Miaoxin seperti sutra dan berbaring di depan Ru Yanchen. Dan kalian berdua budak murahan, ke sini. Ru Yanchen memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun dan berkata dengan malu. Itu tuannya, dalam menghadapi penghinaan, putri kedua tampak terbiasa, memutar sosoknya yang bangga, menyapanya dan mulai membuka pakaian Anda Yanchen. Kalian bertiga, mulai sekarang, kamu Namong Yukin. Layani aku dengan baik. Ru Yanchen membayangkan ketiga wanita itu sebagai Namong Yukin dan mulai melecehkan dan merusak tiga wanita di gua. Pada saat yang bersamaan, Namong Yukine mengerutkan kening dan berjalan keluar dari gua dengan berat hati. Melihat Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong dan Jiang Rou di luar gua, dia berkata, aku punya sesuatu untuk keluar. Kamu tunggu aku di sini. Mau kemana kamu, Santo? Kami akan pergi bersamamu. Jiang Rou berkata dengan hormat. Tidak dibutuhkan, ketika Namong Yukin menawarkan perahu roh, Jiang Rou tiba-tiba berlutut. Santo, pemimpin istana menyuruh kami untuk menjagamu. Tanah abadi penuh dengan bahaya. Ayo pergi bersamamu. Ya, suci. Zhao Xiguang, Liu Danwen dan Cao Xiong berlutut dan setuju. Sugeyu menjelaskan bahwa jika Namong Yukin tidak terjadi, mereka berempat juga akan mati. Karena itu, keempatnya memohon pada Namong Yukin. Namong Yukin menghela nafas lega, bangun. Jika saya tidak bisa melarikan diri dalam menghadapi bahaya, saya tidak bisa melindungi saya dengan kekuatan Anda. Selain itu, saya hanya bingung dan ingin keluar untuk istirahat. Petik 2. Itu dia. Kamu tunggu di sini. Jangan ikuti aku. Roh Namong Yukin terbang. Setelah menjarah menuju perahu roh, dia mengendarai perahu roh ke udara dan menghilang di ujung langit. Namong Yukin mengendarai perahu harta karun terbaik dan terbang sampai ke puncak yang sepi jutaan mil jauhnya. Ketika dia mengetahui dalam hati Qin bahwa Tan Yunlah yang memberitahu Sugeyu cara menyelamatkan dirinya sendiri, dia bingung akhir-akhir ini dan takut kehilangan Tan Yun. Dia berpikir bahwa di puncak yang sepi, sebuah pedang menusuk dada Tan Yun, dan bahwa Jiaolong yang kuat mungkin akan menyerang Tan Yun. Saat ini, wajahnya yang cantik penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Dia berpikir bahwa jika Tan Yun meninggal, hatinya akan sulit bernafas. Dia tidak tahu apa akar dari sakit hati dan kesedihan ini. Dia hanya tahu bahwa dia sangat peduli pada Tan Yun. Namong Yukin menghabiskan 3 hari dengan panik. Ketika dia muncul di atas air terjun di perahu roh, melihat pemandangan puncak soliter Wanzang asli telah runtuh, dan melihat ke bawah ke bekas luka perang di bawah, firasat buruk muncul. Tidak, dia tidak akan mati. Perahu roh pergi ke Namong Yukin, tubuhnya yang halus sering bergetar, air mata mengaburkan pandangannya, dan berteriak, Tan Yun. Tan Yun, di mana kamu? Dia menangis ketakutan dan melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti area 480 mil di bawah, dengan hati-hati mencari jejak Tan Yun lagi dan lagi. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu. Mengabaikan untuk menghapus air matanya, dia menyapu perahu roh dan menemukan atribut angin kepala Jiao dari angin Thunder Dragon di antara puing-puing yang terbentuk setelah runtuhnya puncak yang sepi. Ketika ditemukan bahwa Jiao Tu ambruk dan pil iblis dari atribut angin internalnya diambil, sentuhan kegembiraan muncul di matanya yang berlinang air mata, dia pasti tidak mati. Dia pasti telah mengambil pil iblis itu. Kemudian, dia datang ke reruntuhan ratusan mil jauhnya dan menemukan tubuh naga guntur angin. Dia juga memperhatikan bahwa pil iblis di kepala naga dengan atribut guntur juga hilang. Dia menemukan jejak kaki di tanah yang basah. Dilihat dari ukuran jejak kaki, itu ditinggalkan oleh seorang pria dan seorang wanita. Ini pasti jejak kaki Tan Yun dan Gong Sun Ruoxi. Namong Yukin menangis kegirangan, hebat, dia tidak mati, dia baik-baik saja. Setelah bersenang-senang, Namong Yukin duduk sendirian di atas kerikil, dengan tampilan melankolis dan mata yang indah berbicara pada dirinya sendiri. Ketika saya melihatnya bersama wanita lain selama 4 kompetisi keterampilan, saya merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah saya cemburu pada para wanita, yang berbicara dan tertawa bersamanya.
Ketika saya bertarung dengannya untuk hidup dan mati, jika saya menyakitinya, penyakit jantung saya akan menyerang. Jika saya melukai tubuhnya, itu menyakitkan di hati saya. Ketika saya berada di susunan pedang yang dia atur, pria koma yang terluka parah olehnya menangis. Jika saya tidak memiliki ilusi, itu adalah suara tangisan ketika dia melihat bahwa saya akan mati. Juga, aku menikamnya di puncak yang sepi beberapa hari yang lalu, dan aku akan tertekan. Namong Yukin berbisik pada dirinya sendiri, mengerucutkan bibirnya, dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Apa perasaanku padanya? Apakah itu cinta? Atau, aku tidak mengenal satu sama lain di kehidupan masa lalu dan sekarang? Aku bersumpah pada Namong Yukin bahwa aku harus menemukan jawabannya. Titik 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 titik. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun, Mu Mengbaloni dan Sue Zian menginjak pedang terbang dan berada 500 mil jauhnya dari pintu masuk ke jurang Dewa Pemakaman, Tan Yun, yang berjarak 500 mil, tiba-tiba mengerutkan kening dan mengubah wajahnya. Tan Yun, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Mu Mengli, Mei sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Sejarah. Bab 437. Nama, Lead the Supreme Being Author, Kuya Yumu. Plus nyalakan mengatur ulang. Ya, saudara ipar, apa yang terjadi? Sue Zian menginjak pedang terbang dan mengambil tantangan yang indah. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, di pintu masuk ke jurang pemakaman dewa, murid-murid jiwa kuno kita disergap oleh murid-murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Sekarang 78 orang telah meninggal, hanya Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Ping dan Bai Li Longtian telah terluka dan masih berjuang untuk melawan. Apa? Mu Menghu berkata dengan dingin di hatinya dan tatapan berat, keempat Xiao Qingxuan adalah 4 orang kuat dari jiwa kuno, dan mereka bukan lawan dari Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Abadi. Mu Mengbaloni dan Sue Zian kurang kuat dibandingkan Tan Yun dalam hal spiritual. Mereka tidak bisa mengintip ke dalam pemandangan 500 mil jauhnya melalui indera spiritual mereka. Mereka hanya bisa bertanya pada Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur saat dia memanipulasi 3 kesadaran spiritual yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa dan dengan hati-hati menyelubunginya di pintu masuk Gat Abis yang terkubur. Ada 2 murid laki-laki di Istana Peri Jiwa Dewa dan 1 murid laki-laki dari Keabadian Abadi, Sekte. Mereka sangat kuat. Sekarang ketiganya memiliki keunggulan melawan 4 Xiao Qingxuan. Jika kita terus seperti ini, paling lama setengah jam, keempat Xiao Qingxuan kurang lebih berbahaya. Setelah mendengarkan, Mu Mengli ragu-ragu dan berkata, Tan Yun, apakah kita ingin menyelamatkan mereka? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sue Zian berkata, apa yang bisa saya selamatkan? Awalnya, keluarga saya adalah perjuangan antara 9 pembuluh darah, dan orang-orang tidak bersatu. Zian, Mu Menghu memelototi Sue Zian, sebelum duel antara Xiao Qingxuan dan aku dimulai, dia menyatakan niat baik. Perselisihan antara 9 pembuluh darah itu benar, tapi kita tidak bisa menunggu kematian. Oh, tidak ada salahnya untuk menyelamatkan. Sue Zian tersenyum. Saya mendengarkan saudara ipar saya. Dia berkata untuk menyelamatkan saya. Tan Yun berpikir sedikit dan berkata, perselisihan tentang 9 pembuluh darahku akan berakhir cepat atau lambat. Seperti yang dikatakan Melamun, Xiao Qingxuan dan murid jiwa kuno lainnya tidak berniat membunuhku sebelumnya. Mereka dalam masalah. Kita bisa jangan diam saja. Setelah itu, untuk mencegah musuh, Tan Yun sebelum waktunya tahu bahwa dia memiliki gada pembunuh naga emas dan singa, jadi dia tidak mendorong pria besar itu ke jurang penguburan dewa, tetapi berlari kencang dengan kakinya, pada pedang terbang. Dalam perjalanan untuk menyelamatkan, Sue Zian bertanya, saudara ipar, jika 5 jiwa saya dan 1 murid Vena diserang, maukah Anda membantu? Jangan simpan. Tan Yun berkata dengan tegas, semua murid dari 5 jiwa dan 1 Vena ingin aku mati selama kompetisi 9 Vena. Sekarang selama persidangan, aku tidak akan menyelamatkan siapapun yang merupakan murid dari jiwa suci, jiwa binatang dan 5 jiwa. Apakah mereka mati atau tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah kebajikan leluhur mereka bahwa aku tidak mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Tidak ada cara bagiku untuk menyelamatkan mereka. Oh, Sue Zian berbisik, lalu aku mohon padamu untuk menyelamatkan mereka. Aku juga tidak akan menyimpannya, kata Tan Yun. Ketika dia melihat apa yang ingin dikatakan Sue Zian, wajahnya positif. Saya bertekad untuk tidak menyelamatkan mereka. Sebaliknya, mereka pantas mati. Juga, jika Anda memperlakukan saya sebagai saudara ipar Anda. Pada awal kompetisi 9 pulsa, saya menjaga tantangan. Tuanmu, lelaki tua dari Tao 5 jiwa, memerintahkan murid 5 jiwa 1 pulsa untuk menantang dan membunuhku. Zian, ada beberapa hal yang harus kuberitahu sebelumnya. Aku akan membunuh 5 jiwa Tao, jiwa suci Tao, dan Murong Hong,
tetua kedua yang diturunkan oleh Patriark sebagai diaken. Oh, Sue Zian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Yah, begitu." Titik 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 titik. Pada saat yang sama, di pintu masuk jurang dewa yang terkubur, di hutan pohon yang rusak, bayangan pedang dan pedang membubung ke langit. Dua murid laki-laki di Istana Jiwa Abadi dan seorang pria dalam pakaian Sekte Abadi-Abadi mengalahkan Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Ping dan Bai Li Longtian. Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing, salah satu dari 13 wanita cantik di Huangfu Shengzon Yemen, sekarang kusut, pucat dan ditutupi dengan lebih dari 10 luka tulang yang terlihat dalam. Putri kedua memegang pedang untuk memblokir serangan musuh sambil menyemprotkan darah ke mulutnya. Jun Ping dan Bai Li Longtian bahkan lebih menderita. Mereka tidak utuh. Mereka berwarna putih susu di mana-mana. Mereka berjuang untuk menahan serangan yang kuat. 4 orang dalam bahaya, memikirkan 78 teman sekelas yang mati, berlinang air mata. Mereka sedih, mereka membenci diri mereka sendiri dan gagal melindungi saudara dan saudari dari jiwa kuno. Saat ini, di sekitar hutan yang hancur, ada lebih dari 800 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Setiap orang memegang berbagai senjata dan membentuk lingkaran pengepungan besar untuk mengelilingi 7 orang dalam pertempuran sengit, membuat Xiao Qingxuan menjadi 4 orang. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Pada saat yang sama, para murid Istana Peri Roh menatap 2 murid laki-laki dari Istana Peri Roh yang lebih berani dalam Perang Vietnam, dan mata mereka penuh dengan pemujaan. Karena mereka benar-benar kekuatan pintu bagian dalam Istana Peri Jiwa Ilahi, Yuan Silang peringkat kedua dan Jia Kuang peringkat ketiga. Para murid Sekte Abadi-Abadi juga bersemangat untuk melihat Qing Yang Jiangqiu, sekte dalam yang paling kuat dari Sekte Abadi-Abadi. Saat ini, Qing Yang Jiangqiu, dengan senyum muram di wajahnya dan tubuh seperti hantu, memutar pergelangan tangannya, dan membawa pedang dingin. Dengan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa menangkis dan melawan. Engah. Di sisi lain, Yuan Silang, memegang pisau besar, dengan kekosongan yang bergetar, dibelah di kepala Sangguan Bingbing. Kapan? Sangguan Bingbing memegang pedangnya, menyemprotkan darah ke mulutnya, dan terbelah 10 kaki. Tanpa menunggu dia berdiri teguh, Yuan Silang muncul di sisi Sangguan Bingbing, meraih segenggam kebanggaan di dada Sangguan Bingbing dengan tangan kanannya, dan Lang berkata sambil tersenyum, "Hahaha, merasa baik." Yuan Silang secara alami tidak akan membunuh Sangguan Bingbing. Dia akhirnya menangkap Sangguan Bingbing, wanita yang sangat cantik. Bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu pisau? Kamu tidak tahu malu. Rona merah muncul di wajah pucat Sangguan Bingbing. Dia tiba-tiba melambaikan pedangnya dan memotong Yuan Silang. Wosh, Pa, Gaga, sayang, aku jelas punya gigi. Bagaimana bisa kamu bilang aku tidak punya gigi? Yuan Silang tersenyum, menunjukkan sosoknya dan menepukkan telapak tangannya di pinggul Sangguan Bingbing. Bagus, bagus, si cantik kecil, aku berjanji akan membiarkanmu merasakan rasa abadi nanti. Hahaha. Kamu, cabul. Sangguan Bingbing menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tut memiliki kepribadian, saya menyukainya, Yuan Silang berkata dengan senyum cabul, kecantikan kecil, kamu akan mati, tetapi itu pasti keren, haha. Kapan? Pada saat ini, Jun Ping, yang lolos dari pedang fatal Qing Yang Jiangqiu di sisi lain, memandang wanita yang sangat dia cintai dan diejek dan dihina oleh Yuan Silang. Ketika Junping bergegas untuk membunuh Yuan Silang dengan pedang, Sungai Qing yang berubah menjadi bayangan sisa di musim gugur dan memaksa Junping kembali dengan pedang Peng. Junping, Bai Li Longtian, lawanmu adalah aku. Qing Yang Jiangqiu mencibir, tidak ada dari kalian yang ingin menyelamatkan kedua gadis itu. Ah! Tiba-tiba, teriakan Xiao Qingxuan datang dari ujung lain hutan. Kemudian, ada raungan di hutan, dan suara bersemangat dari semua murid. Wow, betapa cantiknya Xiao Qingxuan. Haha, kakak bela diri Jia Kuang, kamu sangat kasar. Petik 2 petik 2. Pada saat reputasi naga 100 mil Tiansun hilang, tubuhnya gemetar karena marah, Jia Kuang. Di mata Bai Li Longtian yang marah, tetapi melihat satu sisi hutan, Jia Kuang telah meletakkan pedangnya di leher Xiao Qingxuan. Tangan kirinya dengan kasar merobek rok panjang Xiao Qingxuan hingga berkeping-keping, memperlihatkan senonoh putih. Kata-kata kotor terlepas dari bahunya, memperlihatkan bahu harum yang patah. Bai Li Longtian, mengapa kamu begitu peduli padanya? Jia Kuang berkata sambil tersenyum, apakah dia wanitamu? Lihatlah dirimu, seharusnya begitu. Sayang sekali, ternyata dia sudah dicicipi olehmu lebih dulu, tapi itu tidak masalah. Aku tidak keberatan. Mata surgawi dan cantus 100 mil naga benar-benar terbelah. Saat ini, semua pikirannya tertuju pada Xiao Qingxuan, dan hatinya dipenuhi oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Mati.
Qing Yang Jiangqiu mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba muncul di atas kepala naga 100 mil. Dia menebas kepala naga 100 mil dengan pedang. Long Tian, hati-hati. Xiao Qingxuan berteriak panik. Bai Li Long Tian tidak bisa menghindar dengan cepat. Darahnya terciprat. Seluruh lengan kanan terpotong oleh musim gugur sungai Qingyang. Xiao Qingxuan, yang diikat di lehernya oleh bilah pedang tajam, berteriak histeris, Long Tian, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Pada saat ini, Sangguan Bingbing, yang dianiaya dan dikejar oleh Yuan Silang, meneteskan air mata sambil menghindar, tersedak dan mendesak, kamu tidak adil, larilah untuk hidupmu dengan kakak laki-laki Bai Li. Tinggalkan kami sendiri, atau kamu akan mati. Mendengar pidato itu, Junping menggelengkan kepalanya dengan keras, menatap Sangguan Bingbing dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan tegas, aku tidak akan pergi. Aku ingin hidup bersama. Jika aku mati bersama, Junping tidak akan pernah meninggalkanmu untuk hidup sendiri. Ya, adik bela diri yang lebih muda Jun benar. Bai Li Long Tian menatap Xiao Qingxuan dengan senyum sedih dan sepasang mata penuh kasih. Qingxuan, cintaku padamu tidak akan berubah sampai aku mati. Apa takut mati? Sambil menghindari serangan Yuan Silang, Sangguan Bingbing meneteskan air mata. Ketidakadilan, bukankah kamu selalu menginginkan jawabannya? Yah, sudah kubilang, aku menyukaimu, aku selalu menyukaimu. Aku menyesal tidak menerimamu secepat mungkin. Dengarkan aku, jika kau benar-benar mencintaiku, kau pergi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai aku mati. Saat ini, Xiao Qingxuan, yang diikat di leher batu giok oleh Jia Kuang dengan pedang, memandang Tian sepanjang 100 mil yang telah kehilangan satu tangan dan menangis, Tian panjang, aku juga menyukaimu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan berjanji padamu. Sekarang pergilah dengan adik bela diri Jun. Jika kamu tidak pergi, aku akan mati dengan tenang. Pada saat ini, angin kencang mengacak-acak rambut panjang Junping dan Bai Li Long Tian, menyebarkan air mata tak berdaya mereka, tetapi tidak bisa membubarkan perasaan mendalam mereka di mata mereka. Junping meraung sedih, kakak bela diri Bai Li, ayo pergi bersama. Kami ingin membalas mereka hidup-hidup. Kapan? Setelah Junping memegang kisi pedang untuk memblokir pedang musim gugur sungai Qingyang, sosoknya melintas dan muncul di samping Bai Li Long Tian. Memegang Bai Li Long Tian, dia akan melarikan diri. Wow, hahaha, aku jadi terharu. Sungguh adegan yang mengharukan. Qing Jiangqiu mencibir, dan bayangan itu berkedip. Memegang pedang, dia muncul di atas Junping dan Bai Li Long Tian. Dia mengendus dan berkata, jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebaiknya kau tinggal dan mengawasi wanitamu dan bersenang-senang di bawah selangkangan kami, hahaha. Saat ini, Junping, Bai Li Long Tian, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan putus asa. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sekelompok tenda emas dengan pergelangan tangan tebal jatuh dari langit, disertai dengan suara patah tulang yang jelas, menembus pergelangan tangan kanan Qing Jiangqiu yang memegang pedang, dan sisa anggota badan terbang melintasi, mematahkan kaki, dan lutut Qing Jiangqiu. Tidak, Qing Jiangqiu, yang kehilangan dua kaki dan tangan kanannya, jatuh berlumuran darah dan berguling meratap. Adegan ini sangat mengejutkan lebih dari 800 murid pria dan wanita dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Itu juga mengejutkan Yuan Silang, yang menggoda Sangguan Bingbing, dan Jia Kuang, yang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Wah, klik. Jin Mang yang baru saja meninggal muncul kembali. Dengan kekosongan yang retak, dia tiba-tiba meledakkan tangan kanan Jia Kuang yang memegang pedang di leher Xiao Qingxuan. Siapa? 5 jari Jia Kuang pecah, dan jari-jarinya yang patah berserakan di tanah dengan darah, membuat babi seperti menangis. Suara mendesing. Setelah mematahkan tangan kanan Jia Kuang, Jin Mang naik ke langit dan mengebor ke lengan Tan Yun dengan kakinya di atas pedang terbang, berubah menjadi singa naga emas seukuran kepalan tangan. Sua-sua. Ketika semua orang di hutan melihat ke atas dan melihat ke langit, suara ketidakpedulian tiba-tiba terdengar, melamun, Xian, bunuh semua, tidak ada. Hong Meng Sentong. Di langit, mata Tan Yun berbinar dengan cahaya merah yang aneh dan dalam, dan tubuhnya menyapu kehampaan. Ini Tan Yun. Tan Yun ada di sini. Pergi bersama dan bunuh dia. Lebih dari 800 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi menginjak tanah. Ketika bumi retak, tubuh mereka bergegas ke langit. Mereka semua mengambil pedang dan membunuh Tan Yun dengan momentum besar. Namun, pada saat orang memandang Tan Yun, mata mereka tumpul. Tiba-tiba, ratusan pedang yang dipotong di Tan Yun tiba-tiba runtuh dalam kehampaan. Orang-orang yang tampak kusam jatuh ke udara satu demi satu. Dong, Tan Yun, yang menyelam, memimpin pendaratan dengan kakinya dan berhenti di hutan yang hancur. Wah. Dia tidak bergerak seperti gunung,
dan cincin langit dan bumi sering berkedip. Di antara mereka, 11 pedang terbang senjata roh kelas atas, termasuk emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya, berkedip dan melayang di atas kepala Tan Yun. Membunuh. Tan Yun berteriak, memanipulasi 11 pedang terbang dengan pengetahuan spiritualnya, dan dengan cepat membunuh lebih dari 800 murid yang jatuh. Engah. Huala. Segera, di atas kepala Tan Yun, kepala yang patah itu terbang dan menembak, dan tunggulnya menumpahkan darah ke kekosongan dan jatuh di sekitar Tan Yun.